Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Senkian yang nampak sedang berlatih di taman belakang rumahnya. Dan sembar itu dia pun berkata sendiri perusahaan Xiaosang sudah sepenuhnya hilang dan sekarang tidak ada lagi yang menarik hutangku. Hehehe, enaknya tanpa masalah. Dan sembar itu diperlihatkanlah Senkian yang kini semakin hari semakin menjadi kuat. Dan sembar itu dia berkata, keluarkan kekuatan secukupnya, fokuskan pada jari dan lepaskan. Nampaknya itu semua berhasil. Dan tiba-tiba saja jendela notif muncul di hadapannya. Lapisan kedua Bloody Hawk Fish Master terdeteksi. Master bisa menggunakan cryptocurrency untuk meningkatkannya. Melihat hal itu, Senkian pun berkata, seni bela diri ini sulit untuk dipraktikkan, bahkan jika sudah memiliki fondasi di lapisan pertama. Aku membutuhkan setengah bulan untuk mencapai awal tahap kedua. Sekarang adalah waktunya menikmati hasil dari kemenangan. Sistem, katakan padaku berapa uang yang harus aku habiskan kali ini. Dan tiba-tiba saja muncullah jendela notif di hadapan Senkian. Lapisan kedua Bloody Hawk Fish ke level minor membutuhkan 40.000 yuan. Level kedua mayor membutuhkan 400.000 yuan. Dan level kesempurnaan membutuhkan 4,4 juta yuan. Melihat jendela notif itu, di sini wajah dari Senkian langsung merasa murung dan dia berkata, sialan, ini sangat mahal. Tuhanku, apa kamu pikir aku mesin printer uang? Untungnya uang sudah terkumpul dari Xiaosang. Meskipun tidak banyak, tapi hasil penjualan dari permata dan perhiasan menghasilkan lebih dari 4 juta yuan. Aku juga akan memakan pil dari Xiaosang. Tapi Xiaosang sedang dicari di seluruh dunia oleh Shen Haotian. Hahaha, bersiaplah untuk mengisi ulang. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qian Shen yang langsung memakan pil itu. Dan dengan sangat cepat ia memerintahkan sistemnya untuk meningkatkan Bloody Hawk Fish ke level kesempurnaan lapisan kedua. Dan sembar itu muncullah jendela notif di hadapan dari sang MC kita. Mengkonsumsi 4,4 juta yuan cryptocurrency, meningkatkan Bloody Hawk Fish ke level kesempurnaan lapisan kedua, mulai memurnikan ki surga dan bumi. Dan nampaknya proses dari peningkatan kemampuan Senkian itu berhasil, karena kini diperlihatkan dia berkata, meskipun sekarang aku hanya punya 20.000 yuan dan menjadi miskin lagi, tapi ini sangatlah setimpal. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan Senkian yang menghantam batu besar yang ada di hadapannya. Dan saking kuatnya pukulan itu, batu itu mulai hancur sedikit demi sedikit. Melihat hasil kerja kerasnya terbayarkan, di sini Senkian pun berkata, jadi ini level pelatihan ketiga. Rasanya kekuatanku meledak. Ini terasa lebih kuat daripada level pelatihan kedua. Sertifikat S1 aku datang. Dan diketahui sertifikat seniman bela diri dibuat untuk membedakan seniman bela diri di berbagai level. Dengan sertifikat valid yang diakui oleh pemerintah, khususnya sertifikat di level berbeda. Orang-orang juga punya cara penyebutan simpel. Contohnya sertifikasi seniman bela diri utama grade E biasanya disebut sertifikat S1. Belum lagi subsidi seperti rumah, jaminan medis, pembelian mobil. Pemerintah juga memberikan bonus setiap bulan untuk seniman bela diri sesuai dengan level sertifikat mereka. Dan cara untuk memperoleh sertifikat-sertifikat itu adalah terdiri dari 2 tahap tes kualifikasi. Yang pertama, pendaftaran untuk ujian dan pertarungan sesungguhnya, dan waktunya tanggal 10 dan 15 di setiap bulannya, dan lokasinya berada di asosiasi bela diri di kota masing-masing. Yanbei adalah kota kecil, jadi hanya bisa mendapatkan sertifikat S1, tapi itu sudah cukup untukku. Dan lalu kini Shin pun beralih ke asosiasi seniman bela diri yang berada di Yanbei. Tahap pertama dari ujian sertifikat S1 adalah mendaftar untuk ujian menggunakan website test meter untuk mengecek seniman bela diri. Harganya mahal, hanya asosiasi seniman bela diri yang memilikinya. Dan tepat di depan pintu dari ruang ujian seniman bela diri diperlihatkanlah Wuking yang nampak sudah tidak sabaran menunggu hasil tes yang akan dilakukan oleh Senkian. Dan di dalam ruangan itu diperlihatkanlah Senkian yang akan bersiap-siap. Sembar itu seseorang petugas di sana berkata,
aktivitas jantung, kekuatan otot, kekerasan tulang, dan fluktuasi vitalitas. Semua kriteria telah memenuhi kualifikasi level pelatihan ketiga. Dan setelah itu diperlihatkanlah Shen Qian yang meninggalkan ruangan tes itu. Namun nampaknya di sini Wu Qing sangat penasaran dan dia pun bertanya kepada Shen Qian bagaimana hasilnya. Dan di sini Shen Qian pun menjawab pendaftaran untuk ujian jika tidak memiliki riwayat kriminal, penyakit serius, dan memenuhi kriteria level pelatihan ketiga itulah sangat simpel. Mendengarkan hal itu Wu Qing pun berkata, itu tentu saja sulit untuk mencapai level pelatihan ketiga sendirian. Juga dalam masyarakat masih banyak orang yang biasa sepertiku. Kamu akan mengikuti ujian tanggal 15 bukan? Jika kamu lulus, kamu akan mendapatkan sertifikat S1, benar bukan? Dan di sini Shen Qian yang mendapatkan pertanyaan itu dia pun membenarkannya dan lanjut berkata, pada waktu itu asosiasi akan memiliki penguji yang setara dengan level pelatihan ketiga untuk melawanku. Semua prosesnya direkam, hanya membutuhkan 30 pukulan untuk mendapatkan sertifikat S1. Dan lalu kini Shin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkan di sebuah kedai. Nampaklah Hao Tian sedang menikmati makan malam bersama seorang pria tua. Dan di sini Hao Tian berkata, jadi bagaimana? Kau biasanya makan di restoran besar, jadi bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Mendapatkan pertanyaan itu, pria tua itu pun menjawab, itu benar. Makan di pinggir jalan membuatku makan lebih banyak dan mudah membuat merasa kecanduan. Tapi aku makan di tempat ini hanya karena Master Muda Shen. Master Muda Shen, seharusnya dulu kamu mendengarkanku. Biarkan orangku mengambil alih San Shin. Sekarang kamu melihatnya bukan? Bahwa si tua Sang Shin menyebabkan bencana dan hampir membuatmu terlibat. Namun setelah si pria berambut itu mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja teleponnya berbunyi. Dan dia pun mengangkatnya sembari berkata, ada apa? Katakan. Shen Qian, kenapa dia bisa memiliki kualifikasi? Tidak mungkin, apa kamu yakin informasi ini benar? Ya, baiklah, aku tahu. Dan nampaknya di sini Pak Tua itu adalah ketua dari asosiasi bela diri yang mendapatkan laporan dari bawahannya. Dan di sini Hao Tian pun mengatakan kepadanya, apa itu? Dan lanjut, Pak Tua berambut biru yang bernama Huang Tiang ini menjelaskan, salah satu bawahanku melihat Shen Qian di asosiasi seniman bela diri. Bawahanku melakukan sedikit penyelidikan dan menemukan bahwa Shen Qian sudah mengikuti ujian sertifikat S1 dan dia sudah lulus tahap pendaftaran. Mendengarkan berita itu, Hao Tian pun nampak sangat terkejut. Sembari itu dia berkata, tidak mungkin. Dan lanjut Huang Tian mengatakan, ini sangat aneh. Shen Qian tidak pernah mengikuti pertarungan sebelumnya. Dia tidak akan bisa berlatih sampai ke level pelatihan ketiga dalam waktu sesingkat ini. Mendengarkan pendapat itu, lanjutlah Hao Tian juga berpendapat, itu benar, orang jenius pun tidak akan bisa secepat ini. Kecuali, namun belum sempat menyelesaikan pemikirannya, Huang Tian pun menyela dan berkata, Master Muda Shen, jangan khawatir. Shen Qian tidak akan bisa mengambil sertifikat S1 dengan mudah. Seluruh tahap untuk mendapatkan status seniman bela diri direkam. Aku memang tidak memiliki kesempatan untuk mengganggunya. Tapi aku akan menambahkan sedikit peraturan untuk membuatnya kesulitan lulus. Aku tidak peduli Shen Qian memakai trik atau meminum pil untuk mencapai level pelatihan ketiga. Orang sepertinya tidak memiliki pengalaman bertarung, pastinya tidak memiliki metode bertarung yang kuat. Aku akan menangani bocah itu saat ujian pertarungan yang sesungguhnya. Mendengarkan hal itu di sini, Hao Tian pun meminta maaf kepada saudara Huang Tiang ini dan lanjut dia berkata, tapi terakhir kali Shen Qian melatih metode bertarungnya ke tingkat mayor, jadi kakak Huang harus lebih berhati-hati. Mendengarkan peringatan itu, di sini Huang Tian pun menjawab, metode bertarung tingkat mayor ya, hahaha. Tidak masalah, aku akan mengirim Wulian, maniak bela diri untuk mengatasinya. Dia adalah ace dari asosiasi seniman bela diri. Meskipun hanya berada di level pelatihan ketiga, pengalaman bertarungnya sudah mencapai level pelatihan keempat. Sekuat apapun Shen Qian, dia tidak akan bisa lulus dari tes Wulian. Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa hari setelahnya. Diketahui hari itu adalah hari di mana Shen Qian akan melakukan tesnya. Jadi dia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Melihat hal itu, di sini Wu Qing pun berkata, maaf, tadi malam aku membaca sampai terlalu malam, jadi aku terlambat bangun. Tolong jangan kurangi gajiku ya. Tapi bukankah ini tidak benar?
bukankah sebelumnya kamu mengatakan ujiannya tanggal 15, tapi hari ini adalah tanggal 14? Kamu mengingat tanggal yang salah." Mendengarkan hal itu, di sini Shen Qian jadi marah Seutson karena dia tidak mengira bahwa dia salah memperkirakan tanggal. Dan lalu kini Shin pun beralih ke tempat ujian sertifikat S1 kedua di kota Yanbei. Diperlihatkan di atas sebuah ring ada seorang yang sedang bertarung, tapi dengan sangat mudahnya si pria berjaket coklat itu dihempaskan keluar dari dalam arena. Dan sembar itu sang pemenang pun berkata, apakah level pelatihan ketiga yang hanya mempelajari metode, tidak pernah mempelajari cara bertarung, dan tidak pernah melakukan pertarungan sesungguhnya? Mereka lemah, tapi mereka menginginkan sertifikat S1. Dan diketahui si pria pemenang sebelumnya, dia adalah si maniak bela diri yang dikatakan oleh Huang Tiang sebelumnya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Shen Qian yang sudah sampai di tempat itu sembari berkata, "Haha, sertifikat S1 sayangku, aku datang." Dan sembari terus berjalan, kini diperlihatkan Shen Qian sudah berada tepat di depan ruangan ujian. Sembari itu dia berkata, "Jadi ruang ujiannya di sini ya? Ini terlalu tersembunyi, aku sampai harus mencarinya setengah hari." Namun di saat pintu itu terbuka, ternyata yang masuk ke dalam ruangan ujian itu bukanlah Shen Qian. Jadi sontak hal itu pun membuat Huang Tiang menjadi sangat terkejut dan berkata, "Sial, siapa orang ini?" Dan lalu tanpa terasa kini waktu sudah menunjukkan sore hari, dan salah satu bawahan dari Huang Tiang datang menghadap kepadanya dan berkata situasinya. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Huang Tiang langsung menyela dan berkata, "Shen Qian datang?" Namun di sini bawahannya itu berkata, "Tidak, ini adalah ujian terakhir. Tidak ada lagi yang akan datang untuk mengambil ujian." Mendengarkan hal itu, Huang Tiang pun berkata, "Jadi dia tidak membutuhkan sertifikat S1 ini ya?" Dan setelah kepergian dari bawahannya itu, di sini Huang Tiang nampak mengingat sesuatu dan berkata, "Benar, dia bisa ke kota lain untuk mengambil ujian sertifikat S1. Biasanya orang-orang akan mengambil ujian di kota mereka. Aku lupa tentang hal itu. Selidiki asosiasi di kota lain untukku. Lihat apakah ada nama Shen Qian yang mendaftar untuk ujian tahap kedua." Dan setelah menyelidiki semua hal itu, diperlihatkanlah bawahannya itu berkata kepada Huang Tiang, "Hari ini di kota Yannan ada satu orang terdaftar dengan nama Shen Qian, dan sekarang dia sudah lulus." Mendapatkan berita itu, sontak wajah dari Huang Tiang menjadi sangat kesal sembari berkata, "Sial." Dan ternyata rencana yang disusun oleh Huang Tiang sebelumnya tidak mampu menghentikan Shen Qian untuk mendapatkan sertifikat S1 dari asosiasi bela diri. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan Shen Qian yang berjalan pulang bersama dengan Wuking. Sembari itu Wuking berkata, "Saudara Shen, tadi bagaimana?" Dan di sini Shen Qian pun menjawab, "Aku Shen Qian langsung bergabung. Jadi bagaimana mungkin ujian kecil seperti itu bisa menghentikanku? Aku telah mendapatkannya. Dalam 1 bulan sertifikat akan dibuat dan dikirimkan kepadaku." Mendengarkan hal itu, Wuking kembali mengatakan, "Aku tidak pernah berpikir untuk bangun pagi di tanggal 14 untuk mengikuti ujian di kota Yannan. Asosiasi di Yanbei berada di perahu yang sama dengan Longsang Jia. Lebih dari setengah anggota asosiasi ingin menggerakkan tangan dan kaki mereka denganku. Asosiasi di seluruh negara terhubung menjadi satu. Jadi aku bisa mengambil ujian dimanapun. Aku tidak bodoh untuk melawan mereka. Mereka ingin bermain trik kotor denganku. Bicara tentang trik kotor, tingkatanku lebih tinggi daripada mereka." Dan lalu kini Shin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah Hao Tian yang mendapatkan telepon dari Huang Tiang yang berkata, "Master muda Shen, aku minta maaf. Aku tidak menginginkan orang itu bangkit, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk menahannya." Mendengarkan hal itu, Hao Tian pun berkata kepadanya, "Baiklah, kamu tidak bisa terlalu banyak ikut campur dalam mendapatkan sertifikat S1. Kamu telah mencoba yang terbaik." Dan setelah itu dia pun menutup teleponnya dan berkata, "Orang tua itu pasti sudah tahu bahwa dia telah mendapatkan sertifikat S1. Dia akan kembali ke rumah dan posisinya tidak akan sama seperti sebelumnya. Sekarang adalah pertarunganku dengannya. Old Huang, kamu tidak perlu ikut campur." Dan lalu setelah menutup telepon itu, tiba-tiba saja Hao Tian mengambil cermin yang ada di dekatnya. Dan tidak lama setelah muncullah jendela notif di hadapannya. Dan ternyata Hao Tian ini mendapatkan kemampuannya juga melalui sistem yang ia miliki. Dan diketahui sistem yang dimiliki oleh Hao Tian ini adalah sistem perdagangan dengan surga.
Dan lalu kini Shin pun beralih ke dalam ruangan pelatihan yang dimiliki oleh Hao Tian. Dia nampaknya sedang berlatih dan bertarung melawan kembarannya sendiri. Dan diketahui kembarannya itu adalah robot yang ia ciptakan sendiri. Namun semakin lama ia melihatnya, ia menyadari bahwa robot itu sudah sama seperti manusia. Sangat mirip kecuali pergerakannya yang kaku. Dan kekuatan mereka setara dengan seorang level 5 pelatihan bela diri. Dan sembari itu diperlihatkanlah sebuah layar monitor yang ditampilkan dari sistem yang menampilkan seorang badut. Dan dari sini diketahui Hao Tian mendapatkan robot-robot pelatihannya itu melalui sistem perdagangannya dengan dimensi lain. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke 2 tahun yang lalu. Shen Hao Tian hanyalah anak yang ditelantarkan. Karena tidak memiliki bakat kultivasi, dia tidak bisa mewarisi semua kekayaan dari keluarga besarnya. Dan dia sangat cemburu melihat Shen Qian yang mendapatkan segalanya di masa itu. Tapi itu tidak berlangsung lama. Sejak aku menjadi jenius dalam bela diri, aku merebut posisi dari Shen Qian. Tapi yang mengubah ini bukanlah diriku, tapi sistem perdagangan dari surga. Pada malam tanggal 15 setiap bulan, ketika bulan sudah berada pada ukuran penuhnya, sistem perdagangan akan diaktifkan dan seorang yang terhubung ke sistem secara acak akan berdagang. Transaksinya dalam bentuk barter berdasarkan sumber daya yang berbeda dari 2 dunia. Emas dan harta tidak bernilai bagi mereka. Mereka hanya menukarkan dengan sesuatu yang unik seperti pil pemurnian dan teknik bela diri. Dalam transaksi yang tidak terhitung jumlahnya, aku sudah tertipu beberapa kali. Walau banyak tertipu selama 2 tahun berdagang, aku menemukan beberapa barang bagus. Ada ramuan yang bisa mengubah kebugaran fisikku, membantuku dalam pertarungan, jimat yang menetralisir ke 50% pertahanan, jam tangan yang bisa meningkatkan kekuatan tubuhku sebanyak 10 kali lipat, jimat yang bisa menteleport ke jarak dekat, dan barang yang lainnya. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkanlah Hao Tian yang sedang memandangi semua benda yang ia beli sebelumnya sembari berkata, beberapa barang ini lebih bisa dimanfaatkan. Ini memiliki beberapa efek sihir. Dan lanjut diperlihatkan si badut dari jendela sistem berkata, tapi yang ini adalah barang yang sangat bagus yang berbentuk kunci. Dan ini disebut transforming master, yang gemboknya begitu kecil tetapi kuncinya begitu besar. Tapi untungnya pemakaian pertama dia akan menerimaku sebagai tuannya. Sebelum yang lain mengambilnya, aku harus menjadikan ini milikku terlebih dahulu. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Hao Tian yang masuk menghadap ke dalam ruangan ayahnya. Sembari itu dia pun berkata, ayah, apa Anda mencariku? Dan di sini kepala keluarga dari Shen itu berkata, saudaramu sudah menerima sertifikat S1. Aku mau kamu bertemu dengannya. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya? Mendengarkan hal itu, di sini Hao Tian pun berkata, itu adalah keputusan Anda. Aku tidak ada sesuatu untuk dikatakan. Dan kembali kepala keluarga Shen mengatakan, bagus. Aku mendengar kamu telah memecat beberapa staf lama dan mempercayakan Senggang dan Shen yang untuk bekerja di perusahaan ini. Ditambah lagi perusahaan Sanshin, yang mana perusahaan itu sering menerima pesanan dengan jumlah uang yang banyak dari kita. Dan perusahaan itu jadi bangkrut, menempatkan orang yang kau percaya dan menghancurkan bisnis perusahaan. Ingat, selama aku belum mati, keluarga Shen tetap menjadi milikku. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan sang kepala keluarga yang menghajar wajah dari Hao Tian, yang sontak kali itu pun membuat Hao Tian hanya dapat berkata, akan ku ingat, ini tidak akan terjadi lagi tuan. Dan lanjut diperlihatkan kepala keluarga mengatakan, bagus, kau harus mengingatnya karena putraku bukan hanya kau seorang. Dan lalu kini Shin pun beralih ke rumah Shen Qian. Diperlihatkan ada seorang yang berjas hitam di sana yang berkata, hari ini atas nama pimpinan saya mengucapkan selamat atas Anda telah memperoleh sertifikat S1. Mendapatkan pujian itu, di sini Shen Qian pun berkata, tidak perlu memberi selamat, ada beberapa orang yang telah menerima sertifikat S1 dan itu biasa saja. Dan kembali diperlihatkan pria itu mengatakan, Tuan Muda Shen, kami tahu Anda tidak senang dengan kejadian sebelumnya, tapi tolong mengertilah situasinya. Mendengarkan hal itu, di sini Shen Qian pun menjawab, aku tahu pastinya pewaris Shen family pasti menjadi perhatian bagi semua orang dan bahkan setiap gerakannya. Dan aku tidak bisa menjadi seorang seniman bela diri
Jadi orang tua itu mengkhawatirkan keselamatanku, bukan? Dan kembali si pria berjas itu berkata, benar, karena kepala keluarga mendengar Anda menjadi seorang seniman bela diri, jadi dia menyuruhku datang ke sini untuk membawa Anda pulang. Mendapatkan tawaran itu, Shen Qian pun mengatakan, jika aku kembali, apa yang akan dilakukan oleh Shen Haotian? Dan di sini si pria tua itu kembali menjawab, tentu saja Tuan, kalian akan bersaing secara adil. Dan di sini tanpa ragu-ragu Shen Qian pun menyetujui penawaran itu. Dan dia pun mengatakan kepada si pria berjas, minggu depan adalah ulang tahun kepala keluarga ke-50. Jangan khawatir, aku pasti akan datang di hari itu. Mendengarkan hal itu, di sini si pria berjas kembali mengatakan, itu berita bagus, akhirnya urusan di sini terselesaikan, aku akan pergi. Dan setelah kepergian dari orang itu, diperlihatkanlah Wu Qing yang berkata kepada Shen Qian, apa ayahmu itu tidak tahu diri? Namun di sini Shen Qian mengatakan, ketika dulu aku tidak punya bakat di bidang seni bela diri, dia malah mengusirku, dan sekarang ketika aku sudah menemukan bakatku dalam bela diri, dia malah mengundangku kembali. Memang begitulah sifat ayahku, orang kaya yang tidak berperasaan. Orang tua yang hanya peduli mengenai Shen family saja. Dia tidak bertindak sebagai seorang ayah dan tidak memperdulikan perasaan anak-anaknya. Tapi mungkin dalam hatinya masih ada sedikit perasaan. Tetapi meskipun dengan semua itu, dia tidak layak disebut sebagai ayah. Mendengarkan hal itu, Wu Qing yang sedang mengupas apel, dia pun kembali mengatakan, jadi keluarga Shenmu itu seperti itu ya? Ya sudah, jangan kembali. Namun di sini Shen Qian mengatakan kepadanya, hanya buang-buang uang bila aku tidak kembali, jadi mengapa aku tidak menerimanya? Kalau aku tidak kembali, maka keluarga yang lain pasti akan menghabiskan kekayaan Shen family, bukan? Dan lanjut setelah mengatakan hal itu, Shen Qian pun bergumam, orang tua sialan itu, dia akan kembali bertujuan untuk membuat aku bersaing dengan Shen Haotian. Aku sebenarnya tidak ingin kembali ke rumah, tetapi daripada membiarkan Shen Haotian mendapatkan segalanya, lebih baik semuanya menjadi milikku sendiri. Dan lalu kini Shin pun beralih ke villa dari keluarga Shen. Diperlihatkan beberapa undangan di sana sedang berpesta. Namun di antara semua orang itu ada seorang yang sangat mencolok yang meminum minuman langsung dari botolnya. Dan sembari itu dia berkata, sialan, jenis wine apaan ini? Tidak ada rasa sama sekali setelah aku meminumnya. Lain kali aku yang traktir kalian semua. Mendengarkan semua hal itu, para hadirin yang lain berkata, Direktur Shen memang peminum kelas kakap. Selamat saudara Shen Gang, karena dipromosikan menjadi posisi direktur. Dan sembari itu diperlihatkan salah seorang berambut biru tepat di belakangnya berkata, mereka sudah diatur, semua mereka mempunyai koneksi di dalam keluarga Shen, kekuatan orang dalam, apalagi dia adalah orang kepercayaan dari Tuan Muda Shen Haotian. Kau tidak pikir dia hanya kata di dalam sumur biasa? Aktingnya lebih dari apa yang kalian bayangkan. Namun tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Shen Qian yang sudah hadir sembari berkata, Paman Di dan Paman Ran sudah bekerja sangat lama di perusahaan lebih dari 20 tahun dan mereka sudah dipecat. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Shen Qian yang berteriak, oh ini bukannya Gousan. Mendengarkan hal itu si Gousan yang meminum wine sebelumnya dari dalam botol, dia pun berkata, siapa yang berani memanggilku dengan nama lamaku di sini? Namun di sini Shen Qian mendekat ke arahnya sembari memegang pundaknya, dia pun berkata, sejak kapan kau mengubah namamu menjadi Shen Gang? Apa sejak kau menjabat menjadi direktur ya? Apa kau tidak senang aku memanggilmu dengan nama itu? Melihat sosok yang hadir di belakangnya itu, dia pun nampak ramah dan berkata, ternyata Anda Tuan Muda Shen Qian. Aku tidak berani, silakan Anda memanggilku dengan nama itu sesuka Anda. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun mencoba berbasa-basi dan berkata, sudah 2 tahun tidak melihat wajahmu dan tiba-tiba kau sudah menjadi direktur. Bukannya aku meremehkanmu, tapi apa kualifikasimu bisa menjabat menjadi seorang direktur? Dan setelah mengatakan semua hal itu, diperlihatkanlah Shen Qian yang berbalik ke arah dan meninggalkan kerumunan orang dan meninggalkan Gousan dalam diamnya. Mendengarkan semua hal itu, semua orang di sana berbisik-bisik dan berkata, bukannya Tuan Muda Shen Qian itu sudah ditendang keluar dari keluarga Shen ya? Mengapa dia berani datang ke sini dan menyinggung Shen Gang? Dan di saat Shen Qian terus berjalan-jalan di tempat itu, tiba-tiba saja terdengar suara dari atas podium. Terima kasih sudah datang di perayaan ulang tahunku yang ke-50 tahun. Ini merupakan suatu kehormatan bagiku.
Aku harap undangan sekalian dengan senang hati menikmati hidangan dan senang dengan pesta yang sederhana yang aku buat ini." Dan ternyata sumber suara itu berasal langsung dari kepala keluarga Sen. Melihat kehadiran sosok ayahnya di hadapannya, Sen Qian pun berkata, "2 tahun berlalu, orang tua itu sekarang sudah berumur layaknya orang tua pada umumnya. Waktu mengubahnya ya." Dan kembali diperlihatkan kepala keluarga Sen yang berkata, "Di kesempatan kali ini ada sesuatu yang sangat penting yang akan aku umumkan kepada kalian tentang seorang anak yang aku kirim keluar untuk mengikuti pelatihan dan beberapa hari yang lalu dia memperoleh sertifikat S1. Ini waktu baginya untuk kembali ke keluarga, anakku Sen Qian." Dan di saat dia mengumumkan hal itu, tiba-tiba saja semua sorotan mata tertuju ke arah Sen Qian. Dan sembari itu lanjutlah kepala keluarga Sen berkata, "Kemarilah nak." Mendapatkan sambutan yang hangat itu, Sen Qian pun nampak tersenyum sembari dia bergumam, waktunya berakting sebagai anak dan ayah yang baik di depan semua orang." Dan sembari mengangkat tangan dari Sen Qian, lanjutlah kepala keluarga Sen mengatakan, "Aku umumkan Sen Qian secara resmi telah kembali ke keluarga Sen Family." Mendengarkan semua hal itu, orang-orang di sana pun bertanya-tanya dan berkata, "Jadi berita itu benar ya? Aku sudah mendengar sebelumnya. Aku tidak menyangka memang dia benar kembali. Di masa lalu, masalah terbesar di perusahaan keluarga Sen adalah semua seniman bela diri digaji dengan sangat tinggi. Tidak seperti dengan grup Liang yang seni bela dirinya diwariskan. Tampaknya Sen Family bisa mengimbangi mereka kali ini. 2 orang jenius, Sen Qian dan juga Sen Haotian, bergabung dalam satu perusahaan. Masa depan keluarga Sen sangatlah luar biasa. Tapi sekarang yang jadi pertanyaannya, siapa yang akan menjadi pewaris keluarga Sen nantinya?" Dan beralih ke sisi kepala keluarga Sen yang mengatakan, harap tenang. Aku tahu kalian sedang berspekulasi siapa yang menjadi pewaris keluarga Sen nantinya. Aku harap kalian bisa menjadi saksi. Keduanya berkompetisi dengan adil. Siapapun yang akan maju ke kondisi menguntungkan akan menjadi pewaris keluarga Sen selanjutnya." Mendengarkan hal itu, raut wajah dari Sen Haotian nampak merasa cemas. Namun berbeda dengan ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Sen Qian karena dia nampak terkejut dengan semua pengumuman itu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sen Qian yang berkata, "Apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang tua itu? Dia beneran membuatku bersaing dengan Sen Haotian ya?" Setelah orang tua itu mengumumkan berita, dikabarkan dia sakit dan sedang beristirahat. "Kau tidak bisa menunjukkan wajahmu di sini ketika sakit begitu, Pak Tua." Tapi dengan keras kepalanya itu, bisa saja setelah minum beberapa obat dia langsung keluar dan berpura-pura kuat untuk menemui tamu-tamu penting. Tapi di mana Paman Wu? Aku tidak melihatnya dari kemarin." Dan sembari lanjut menelusuri ruangan pesta dengan pakaian biasa, lanjutlah Sen Qian berkata sendiri, "Apa kalian bercanda? Semua mengabaikan diriku. Apa aku ini tidak kelihatan di mata mereka ya?" Namun di saat Sen Qian akan memakan sebuah buah, tiba-tiba saja seseorang berteriak kepadanya, "Sen Qian, apa kau punya waktu untuk berbicara sebentar denganku?" Dan ternyata orang yang datang menghampirinya itu adalah Sen Haotian. Melihat kehadiran dari orang itu, di sini Sen Qian pun berkata, "Apa yang ingin kau bicarakan?" Dan di sini Haotian pun melanjutkan, "Apa kau tidak ingin mengetahui mengapa orang terbuang seperti dirimu mendadak jenius sepertiku? Dan juga beberapa hari yang lalu aku melihatmu, kau hanya mampu melewati pelatihan level 1 di training level pertama, tapi kau malah dipromosikan menjadi level 3 training di level 1 dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Aku sangat penasaran tentang hal itu." Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah Sen Qian yang dibawa ke dalam sebuah ruangan tertutup. Sembari itu dia berkata, "Kau ingin orang lain tidak mendengar pembicaraan kita, bukan? Jadi kau membawaku ke ruang tertutup ini. Tapi semenjak masuk di sini kau banyak berbicara yang tidak ada hubungannya dengan masalah tadi. Jika kau tidak ingin memberitahukannya, aku akan pergi." Namun di sini Haotian kembali mengatakan, "Jangan buru-buru. Baiklah, akan kuceritakan. Aku sangat penasaran, seorang yang sudah bertahun-tahun tidak punya reputasi mendadak berkembang dengan sangat cepat. Apa mungkin? Apa kau menemukan sesuatu yang berharga?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Sen Qian pura-pura tolol dan berkata, "Siapa yang tahu? Hanya seseorang yang mendapatkan sebuah cincin dan cincin itu mengandung sihir." Seketika keluar teriakan dari cincin itu mengatakan, "Kau bocah miskin," sehingga kehidupan bocah itu berubah. Memang dunia ini sangatlah luar biasa.
Namun di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja keributan terjadi di luar, yang sontak kali itu pun membuat Shen Qian mengalihkan pandangannya dan berkata, "Suara apa itu?" Tapi nampaknya kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Hao Tian untuk melancarkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Shen Qian. Namun dengan sangat cepat di sini Shen Qian menahan serangan itu dan berkata, "Shen Hao Tian, apa yang kau lakukan?" Namun sepertinya musibah tak henti-hentinya datang menghampiri Shen Qian karena diperlihatkan Shen Gang sebelumnya datang membawa orang-orang dan berkata, "Shen Qian, dasar kau binatang, beraninya kau membunuh kepala keluarga." Mendengarkan hal itu sontak membuat Shen Qian menjadi sangat terkejut dan berkata, "Apa? Ayah sudah mati?" Hao Tian yang melihat kerumunan orang itu di sini dia pun menanyakan apa yang sedang terjadi, dan lanjut Shen Qian pun juga mengatakan, "Apa yang terjadi kepada ayahku?" Namun di sini Shen Gang menunjuk ke arah Shen Qian dan berkata, "Seharusnya kau bersyukur kepala keluarga membawamu pulang ke keluarga. Tapi kenapa kau mempunyai rasa dendam ke beliau? Kau tega melakukannya pada kepala keluarga. Di depan semua orang, kau berani melancarkan pukulanmu hingga membuatnya terbunuh. Kepala keluarga telah bekerja keras pada keluarga kita. Bahkan dia terancam dengan banyak rencana pembunuhan, tetapi malah dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri." Mendengarkan hal itu sontak membuat Shen Qian menjadi sangat terpukul sembari berkata, "Apa? Ayah meninggal?" Namun di sini Hao Tian mencoba melayangkan serangan kepadanya dan berkata, "Dasar sampah." Dan nampaknya serangan itu berhasil didaratkan tepat di wajah Shen Qian yang masih nampak tidak percaya dan tidak mengerti akan semua hal yang telah terjadi. Dan sembari itu Hao Tian kembali berkata, "Ayahku memang mengeluarkanmu dari keluarga dan dia juga merasa bersalah karena hal itu. Tapi kita adalah anak-anaknya, mengapa kau masih belum memaafkannya sampai tega melakukan itu kepadanya?" Dan beberapa orang yang datang bersama Shen Gang di sana pun berkata, "Oh, ternyata dia mempunyai dendam karena diusir dari keluarga ya. Kepala keluarga adalah orang yang baik. Beliau pasti punya alasan tertentu membuatnya keluar dari keluarga. Tapi kenapa anak sialan ini tidak punya empati sama sekali?" Melihat semua keadaan itu, di sini Shen Qian pun bergumam, "Mereka mengatakan aku yang membunuh ayah. Aku dari awal berada di dalam ruangan ini." Dan beralih ke sisi Hao Tian yang berkata, "Ayah mengatakan padaku, walaupun kau gagal mendapatkan warisan, dia akan tetap mencukupi kebutuhanmu seumur hidup." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun kembali bergumam, tidak heran Shen Hao Tian terlihat aneh di hari ini. Itu karena dia dalang di balik semua ini. Sekarang aku harus lari dulu dari sini. Dan setelah memikirkan hal itu, diperlihatkanlah Shen Qian yang langsung melompat dari dalam jendela gedung itu. Namun sepertinya dia berhasil kabur. Melihat kepergian dari Shen Qian, di sini Hao Tian pun bergumam, "Ini adalah poin utamanya. Setelah kau berhasil melarikan diri, maka aku bisa sesuka hati memanipulasi kata-kataku di sini. Meskipun kau punya 100 mulut, kau tidak akan bisa menang dariku." Dan setelah memikirkan hal itu, Hao Tian pun memerintahkan kepada Shen Gang untuk segera mengirim orang-orangmu untuk menangkap Shen Qian. Setelah dia berhasil kabur, jangan biarkan dia lepas. Shen Yang, suruh orangmu untuk menghubungi Direktur Huang Tian dari Asosiasi Bela Diri. Hanya orang seniman bela diri yang bisa menangkap sesama seniman bela diri. Dan lanjut diperlihatkan Shen Gang yang berkata, "Lalu bagaimana denganmu, Hao Tian?" Dan lanjut di sini Hao Tian menjawab, Aku akan melihat kondisi ayahku terlebih dahulu." Dan lalu kini Shin pun beralih ke 15 menit kemudian. Diperlihatkan Shen Gang yang berkata, "Tuan muda, Anda harus mengontrol situasi para tamu di sini." Mendengarkan hal itu dengan wajah yang cukup kesal, Hao Tian pun berkata, "Shen Gang, menurutmu mana paling penting, uang atau kekuatan? Apa kita tidak akan aman saja jika bertindak seperti ini?" Namun Shen Gang berkata, "Tuan muda, jangan terlalu khawatir. Shen Qian masih dalam pengejaran. Situasi yang mendukung ada di pihak kita sekarang." Dan setelah mendengarkan hal itu, Hao Tian pun berkata, "Benar, aku tinggal harus menangkap Shen Qian dan biarkan dia menjadi kambing hitam." Dan setelahnya diperlihatkan Hao Tian yang masuk ke dalam ruangan pertemuan yang dimana para undangan berada di dalam ruangan itu dan berkata, "Aku belum memutuskan warisan jatuh kepada siapa. Jadi sekarang aku yang menjadi tuan rumah tempat ini. Tapi kami tidak akan membiarkan ular tanpa kepala untuk menangkap penjahat Shen Qian. Jadi untuk beberapa hari ke depan, aku yang akan memberi perintah di tempat ini." Namun di saat semua kekacauan itu, tiba-tiba saja terdengar suara memberi perintah, "Aku masih belum mati. Sejak kapan kau punya hak atas keluarga Shen family?"
Dan ternyata yang hadir di sana adalah kepala keluarga Sen yang nampak masih baik-baik saja dan selamat. Melihat hal itu, Hao Tian pun nampak sangat tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat dan berkata, "Ayah." Dan sembari mendekat diperlihatkanlah kepala keluarga berkata, "Maaf membuat kalian menjadi khawatir. Sebenarnya aku sudah menduga akan hal ini. Jadi aku sebelumnya telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghindari hal ini." Melihat kehadiran dari kepala keluarga Sen, para hadirin di sana berkata seperti yang diharapkan dari kepala keluarga yang sangat berpengalaman. Dia sudah memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi. Walaupun Sen Qian itu sangat beracun, tetapi Master tidak semudah yang dia pikirkan. Melihat hal itu, Hao Tian pun bergumam, "Apa yang terjadi? Mengapa orang tua itu masih hidup? Sialan, mengapa orang tua ini masih peduli dengan hidupnya? Kenapa dia tidak mati saja?" Dan setelah memikirkan hal itu, Hao Tian pun berkata, "Ayah, kau selamat, syukurlah, aku senang melihatmu. Sen Qian hampir mencapai tujuannya, dia penjahat, aku tidak akan memaafkannya." Namun di sini kepala keluarga Sen hanya menatap tajam tepat menuju ke arah Hao Tian. Hao Tian yang menyadari hal itu, dia nampak berkeringat. Sembari itu dia bergumam, "Apa-apaan pandangan matanya itu? Jangan bilang kalau dia sudah tahu kalau aku yang menyuruh seseorang untuk membunuhnya." Dan beralih ke sisi kepala keluarga Sen yang berkata, "Mengenai Sen, ada yang memberitahukan kepadaku mengenai hal ini. Orang yang menyerangku sebelumnya adalah Sen Qian yang palsu. Berarti pembunuhnya bukan Sen Qian. Tidak mungkin dia menjalankan dua peran sekaligus." Mendengarkan hal itu, Hao Tian pun mengatakan, "Berarti pembunuh itu berada di antara kita sekarang." Namun di sini kepala keluarga Sen kembali mengatakan, "Aku mengetahuinya. Sekarang aku akan memastikan sendiri pelakunya. Dan pembunuh itu bersama kita di tempat ini sekarang." Mendengarkan perkataan itu sontak membuat Hao Tian menjadi sangat panik. Dan dari wajahnya bercucuran keringat yang begitu deras. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah kepala keluarga Sen yang berkata, "Aku akan memberikan kesempatan satu kali kepadanya untuk mengaku. Maka aku bisa memaafkannya." Dan sembari mendekat, lanjutlah kepala keluarga Sen berkata kepada Senggang, "Di mana tubuh penggantiku? Bagaimanapun juga dia bersedia mati untukku." Mendengarkan hal itu dengan wajah yang berkeringat, Senggang pun berkata, "Oh, tubuh orang itu sedang membekuk aku di gudang wine ruang bawah tanah." Melihat hal itu, kepala keluarga Sen kembali mengatakan, "Aku akan memberi waktu kalian untuk berpikir. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Aku akan pergi ke bawah untuk menginvestigasinya. Aku harap kalian tetap di sini. Kalau kalian tidak menurut, jangan salahkan aku jika bertindak tegas." Dan lalu kini Sin pun beralih ke gudang wine di ruang bawah tanah. Diperlihatkanlah Sen Qian sudah berubah kembali ke wujud aslinya. Karena diketahui sebelumnya dia yang merubah penampilannya menjadi kepala keluarga Sen. Sembari itu dia berkata, "Pak Tua, walaupun kau ayah yang tidak punya perasaan, tapi kenyataannya kau adalah ayah kandungku. Dan aku sebagai anakmu turut berduka cita atas kepergianmu. Aku kira aku tidak merasakan apa-apa, tapi melihat kau ke aku seperti ini, aku tidak tahu mengapa perasaanku menjadi bersedih. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya, sangat susah dan berat untuk menanggungnya. Meskipun aku bukanlah satu-satunya anakmu, tapi aku hanya punya seorang ayah, yaitu kamu." Berlaku Sen Hao Tian sangat aneh hari ini. Kejadian ini pasti ada hubungannya dengannya. Tapi aku tidak memiliki bukti kalau Sen Hao Tian adalah dalang di balik semua ini. Tapi apa aku perlu bukti? Aku tidak membutuhkannya. Dan dengan teknik bela dirinya diperlihatkanlah Sen Qian yang merubah kembali penampilannya menjadi mirip seperti kepala keluarga Sen. Dan ia pun berkata, "Jalan satu-satunya adalah hanya dengan membunuh Hao Tian." Dan setelah pergi mengecek kondisi tubuh dari ayahnya, diperlihatkanlah Sen Qian kembali ke ruangan pertemuan. Dan sembari itu Hao Tian berkata kepadanya, "Ayah, ini pasti tipuan jahat Sen Qian. Bagaimana bisa menjadi penyamaran ketika dia melakukannya di depan banyak orang seperti itu? Ayah, jangan biarkan dia membodohimu." Dan lanjut diperlihatkan beberapa bawahan di sana berkata, "Itu benar Tuan Sen, kami melihatnya dengan mata kami sendiri. Tubuh Sen Qian sudah berbicara dan besar. Tidak ada bulu di wajahnya dan dia memiliki kekuatan seorang seniman bela diri bersertifikat S1. Siapa yang bisa terlihat sama persis seperti itu?" "Itu benar Tuan Sen, biarkan kami pergi." Namun dengan tatapan yang tajam, Sen Qian pun berkata, "Tutup mulutmu, aku sudah memperhitungkan tentang masalah ini. Jadi aku tidak butuh kalian untuk membodohiku."
Melihat ketegasan itu, salah satu bawahan yang berkepala botak di sana berkata, "Sangat-sangat keren. Benar, biasanya kita melihatnya sebagai pria tua yang normal, tapi kita lupa bahwa dia adalah orang yang membuat keluarga Sen menjadi sehebat ini." Dan beralih ke sisi Sen Qian yang berkata, "Sen Haotian, di mana kamu saat itu?" Dan di sini Haotian pun menjelaskan, "Saat itu aku ada di atas, jadi aku tidak bisa membantu." Namun tiba-tiba saja sebuah botol wine pecah di kepala dari Haotian. Sembari itu Sen Qian berkata, "Bohong. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Wurong, Fang Ping, kalian adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan keluarga Sen. Jadi kenapa kalian datang terlambat? Apa yang terjadi?" Mendengarkan hal itu, di sini si pria berjas hitam pun menjelaskan, "Tuan Muda Haotian berkata bahwa ada seniman bela diri yang disewa oleh lawan kita untuk menimbulkan masalah. Jadi saya pergi untuk memeriksa area baru-baru ini." Dan lanjut diperlihatkan pria berambut pirang berkata, "Tuan Muda menyuruh saya untuk melindungi para tamu yang ingin pergi lebih dulu agar bisa pulang dengan selamat." Dan lanjut diperlihatkan salah seorang bawahan dari keluarga Seng ikut berkata, "Tuan, aku tidak meninggalkan posisiku. Hanya saja Senggang memberitahuku bahwa dia mengizinkanku untuk mengambil cuti hari ini." Dan diperlihatkan pria berjaket coklat di sana berkata, "Saya juga dikirim untuk menjaga gerbang timur oleh Sen Yang. Semua masalah ini karena perintah dari Senggang dan juga Sen Yang." Mendengarkan semua fakta itu, diperlihatkanlah Sen Qian yang mulai tersenyum dan berkata, "Kalau begitu setelah aku terbunuh, lalu kalian berdua adalah satu-satunya orang yang mengejar Sen Qian. Kalian berdua pasti setia." Mendengarkan hal itu sontak membuat Senggang menjadi gugup, dan sembari itu dia berkata, "Tugas kami untuk melakukan itu, itulah yang harus kami lakukan." Dan kembali ke si Sen Qian yang berkata, "Sayangnya orang yang kalian buktikan kesetiaannya bukanlah keluarga Sen, melainkan Sen Haotian kan? Pantas saja dalam waktu singkat kalian berdua bisa menjadi direktur dan wakil direktur. Mungkin aku terlalu bermurah hati dengan anak ini." Mendengarkan pernyataan itu, di sini Haotian pun mencoba membela diri dan berkata, Ayah salah paham, jangan menginjak jebakannya Sen Qian. Kita perlu menangkapnya dulu setelah itu." Dan lanjut dia pun bergumam, "Sial, kupikir orang tua sialan ini pasti mati. Lalu setelah aku mengendalikan semuanya, aku akan membuat Sen Qian menghadapi semua kejahatan yang aku buat. Maka tidak ada yang akan memperhatikan kesalahan kecil." Namun diperlihatkan Sen Qian yang membentak dan berkata, "Menangkap dia agar kamu bisa membunuhnya ya? Kamu bajigur, kamu benar-benar mau menjadi pewaris keluarga Sen ini seburuk itu. Kamu bahkan tidak peduli tentang konsekuensi saat membunuh ayah dan saudaramu." Mendengarkan semua hal itu, di sini para bawahan pun berkata, "Itu Sen Haotian, tidak mungkin. Tuan sudah menyadarinya, maka itu benar sekarang." Dan beralih ke sisi Haotian yang nampak mulai terpojok, dia mulai melangkah mundur sedikit demi sedikit sembari bergumam, "Jangan kira orang tua sialan ini masih hidup dan sekarang dia bisa mengendalikan semuanya lagi. Kesalahan kecil itu sekarang menjadi masalah besar untukku. Ayah, itu bukan aku tidak melakukan apapun." Namun melihat gerak-gerik dari Haotian yang akan melarikan diri, tiba-tiba saja kepala penjaga langsung menangkap tubuh dari Haotian menggunakan energi merah yang berbentuk tangan yang ia sebut tangan pencengkram. Dan sembari itu diperlihatkanlah orang berjas hitam yang menggunakan teknik itu kita sebut saja Bojes mengatakan, "Tuan Muda Haotian, sebelum semuanya diselidiki sepenuhnya, lebih baik Anda diam dan tidak melakukan apapun." Mendengarkan hal itu, Haotian pun berkata, Ayah tidak bisa melakukan ini padaku. Ada banyak poin mencurigakan dalam hal ini, dan ayah tidak punya bukti bahwa aku yang melakukannya, bukan?" Namun dengan tatapan yang kosong, di sini Sen Qian berkata, "Bukti? Di keluarga Sen ini kata-kataku adalah bukti. Aku adalah dewa. Wurong, patahkan 4 anggota tubuhnya terlebih dahulu untuk mencegahnya melarikan diri. Setelah itu kita perlahan akan menyelidiki semuanya." Mendengarkan hal itu, Haotian nampaknya akan bertindak. Sembari itu dia bergumam, "Sekarang akhirnya aku perlu menggunakan fitur teleportasi benda ini." Dan tanpa ragu-ragu dia pun menggunakan kemampuan dari alat yang ia beli dari sistem sebelumnya. Yang sontak kali itu pun membuat semua orang menjadi terkejut dan berkata, "Kenapa tiba-tiba begitu terang? Aku tidak bisa membuka mataku." Namun di sini pria yang kita sebut Bojes sebelumnya ternyata nama aslinya adalah Wurong. Dia langsung mengaktifkan skill cengkramannya itu, tepat diarahkan menuju ke arah Haotian. Tetapi sepertinya semua hal itu sudah terlambat karena Haotian sempat berteleportasi
dan berhasil kabur dari tempat itu. Yang sontak hal itu pun membuat Wurong menjadi sangat terkejut dan berkata, "Apa-apaan?" Dan beralih ke si Shen Qian yang berkata, "Wurong, di mana Shen Haotian?" Namun dengan gugupnya di sini Wurong berkata, "Tuan, dia melarikan diri." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun mengatakan kepadanya, "Kau adalah seniman bela diri tingkat Dragon Blood dan kau tidak bisa menangkap bocah di tahap pelatihan. Di mana indera darahmu? Di mana bajigur itu?" Mendengarkan perkataan itu, di sini Wurong pun membungkukkan badan dan berkata, "Dengan indera darah saya yang masih aktif, tapi saya tidak bisa merasakan apapun mengenai Shen Haotian dalam radius 1 km di sekitar sini." Dan kembali beralih ke Shen Qian yang berkata, "Bajigur itu bisa lari lebih dari 1 km dalam sekejap mata. Trik macam apa ini kecuali dia bisa berteleportasi? Baiklah, sementara semuanya bisa tenang di sini. Maaf sudah menyebabkan masalah bagi kalian. Fang Ping, kau tetap di sini untuk menenangkan para tamu. Tunggu sampai semuanya selesai, lalu biarkan mereka pergi. Lalu kau Wurong ikuti aku. Kita akan mencari berdebah itu." Dan sembari berjalan-jalan di taman, lanjutlah Shen Qian berkata kepada Wurong untuk menjadi pewaris keluarga ini, dan dia bahkan membunuh ayahnya dan menghancurkan kehidupan saudaranya Shen Haotian ini. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Wurong menyela dan berkata, "Tuan." Namun di sini Shen Qian kembali mengatakan, "Nanti kau bisa melaporkan semua hal ini kepada polisi sehingga mereka bisa mengeluarkan pengumuman untuk mencari dan menangkap Haotian. Jika dia protes, mereka bisa menembak dan membunuhnya di tempat. Dan mengenai Shen Gang dan juga Shen Yang bawahan dari bajigur itu, tangkap saja mereka dan selidiki mereka dengan hati-hati untukku. Dan mengenai tubuh penggantiku, buat itu tetap dingin. Setelah menangkap bajigur itu, maka buatlah dia membayarnya untuk apa yang sudah dia lakukan." Dan setelah mengatakan hal itu kepada Wurong, diperlihatkanlah Shen Qian berjalan di dalam rumah sembari bergumam, "Shen Haotian masih punya banyak rahasia di tubuhnya. Dan siapakah pembunuh yang menyamarkan penampilanku itu? Mungkinkah dia juga mengembangkan teknik ilahi yang tak berbentuk? Dan kenapa dia bisa lepas dari mata Paman Wu, teleportasi, invisible, atau kecepatan super? Karena dia lari secepat itu, maka aku hanya perlu ke kamarnya untuk mencari bukti." Dan setelah sampai di kamar Haotian, lanjutlah Shen Qian bergumam, "Mungkin kamar belum diproses, jadi akan ada informasi yang tidak bisa diambil begitu saja." Namun di saat Shen Qian memeriksa lebih jauh, dia nampaknya mendapatkan sebuah buku catatan di dalam laci meja milik Haotian. Dan sembari itu dia pun membaca, 14 April membeli jimat teleportasi, bisa digunakan 3 kali untuk diteleportasi kapan saja. Kekurangannya tidak bisa berteleport secara akurat. 15 Mei membeli 100 jimat segala jenis, memiliki banyak manfaat dan biaya. Pada tanggal 13 Juni membeli robot logam cair dengan kemampuan bertransformasi dan memiliki tingkat pelatihan ke-5. Melihat semua hal itu, di sini Shen Qian pun bergumam, "Robot transformasi yang memiliki kekuatan tingkat pelatihan ke-5, mungkinkah ini yang membunuh ayahku? Tapi di mana dia membeli semua barang aneh ini?" Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Shen Qian membaca, "Penggunaan sistem perdagangan dengan surga cukup rumit. Suasana di kota terlalu buruk, cahaya bulan tidak begitu jelas, sinyalnya kurang bagus, hanya untuk membeli tanah di pinggiran kota." Dan setelah mendapatkan informasi itu, tiba-tiba saja Shen Qian menjadi terkejut dan berkata, "Sistem perdagangan dengan surga? Aku tidak percaya Shen Haotian juga punya sistem." "Hei sistem, keluarlah untuk menjawab pertanyaanku. Apa ada sistem lain di dunia ini selain dirimu?" Mendapatkan pertanyaan itu, jendela sistem pun muncul di hadapan dari Shen Qian. "Sistemku adalah satu-satunya sistem di duniaku yang ditandatangani di tubuh master. Tapi sistem lain tidak ada di dunia ini. Sebelum saya membuat kontrak resmi, saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun kembali berkata, "Terlepas dari dunia ini dan itu, maksudmu ada sistem lain kan?" Dan di sini sistem pun membenarkannya, dan kembali Shen Qian mengatakan, "Biar ku tebak, kau ini kecuali karakter utama yang memiliki sistemnya sendiri, maka ketika yang lain juga memiliki sistem itu, maka akan dapat menjadi player kedua. Jika format seperti ini di novel-novel lain, ada beberapa sistem ya. Katakan padaku yang sebenarnya." Dan di sini sistem pun kembali menjelaskan,
Aku tidak tahu jumlahnya. Sistem lain bukan milik dunia ini. Sebelum kontak resmi maka saya tidak bisa menilai. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun kembali mengatakan, tidak tahu jumlahnya ya. Sistem lain bukan milik dunia ini. Sebelum kontrak resmi maka saya tidak bisa menilai. Lagi pula, apa sistemmu? Apakah ada kekuatan gelap yang memiliki rencana jahat di belakang pengguna? Kalau cuma membunuh pemilik sistem lain, sistem itu sendiri akan mempromosikan atau menambal keseluruhan kekuatan, bukan? Pada akhirnya di dunia ini hanya ada satu pemilik sistem yang memiliki multifungsi, dan sistem akan mengambil alih jiwa pemiliknya, bukan? Mendapatkan pertanyaan yang panjang lebar itu, di sini sistem pun menjelaskan, tidak bisa menebak sistem lain. Saya datang dari latar belakang yang jelas dan bersih. 19 tahun yang lalu asal mula dunia sudah merasakan adanya sistem yang berasal dari dunia lain. Sistemku lahir dari tubuh master dan saya sempurna sejak saya melihat dunia ini. Dan saya juga tidak mampu melumpuhkan jiwa master. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun menanyakan, apa asal mula dunia? Dan di sini sistem kembali menjawab, jika dunia memiliki keinginannya sendiri, maka keinginan itu adalah asal mula dunia. Keberadaan segala sesuatu di dunia ini lahir dari asal itu. Mendengarkan penjelasan itu, Shen Qian pun bergumam, sesuatu seperti itu ya. Aku memahami cara berpikir ini. 19 tahun yang lalu, waktu aku lahir, ada sistem dunia lain datang ke duniaku dan kemudian diperhatikan oleh asal mula duniaku, lalu bergabung ke dalam kerangka kerja, membuat sistem isi ulang. Tapi kenapa akhirnya memilikiku? Dan di sini sistem pun menjawab, aku tidak tahu, mungkin hanya memilih secara acak. Dan kembali ke Shen Qian yang mengatakan, mungkin begitu ya, aku punya masalah yang sangat penting untuk diketahui. Tapi fungsi apa lagi yang dimiliki sistem lain? Misalnya sistem yang diciptakan oleh dewa juga memiliki fungsi untuk mengisi ulang, untuk belajar seni bela diri dengan kecepatan yang sama denganku, atau itu lebih unggul. Bagaimanapun juga kau hanyalah sebuah produk. Dan di sini sistem kembali menjawab, saya belum kontak dengannya. Saya tidak bisa menilai fungsi spesifik dari sistem lain. Kelahiran sistemku hanya merujuk pada konsep konseptual dari sistem dunia lain. Konten tidak terkait dengan yang lain juga tidak hanya diciptakan. Karena tekanan dari asal mula dunia lain, sistem dunia lain tidak bisa menganalisis sistem seni bela diri di dunia ini. Tidak bisa melakukan fungsi yang sama dengan sistemku. Jadi jangan khawatir, fungsi sistemku ini adalah sesuatu yang unik. Shen Qian yang mendengarkan hal itu, dia pun menghela nafas yang lega. Kerja bagus anakku. Apa ada yang salah? Tidak menurutku. Tanpaku, bagaimana kau bisa hidup? Dunia adalah ibumu dan aku adalah ayahmu sistem. Bicara intinya, apa kau punya informasi rinci tentang sistem perdagangan dengan surga yang dimiliki oleh Shen Haotian? Bisakah keberadaannya ditemukan? Mendengarkan hal itu, sistem pun kembali menjawab, tidak, itu tidak bisa dilakukan. Dan setelah mendapatkan jawaban itu, Shen Qian pun bergumam, sepertinya tidak mungkin untuk mengetahui beberapa informasi tentang Shen Haotian dan sistem perdagangan dengan surga dari sistem isi ulangku. Tapi beli sebidang tanah di pinggiran kota. Hahaha, aku menemukan cara untuk menemukanmu. Dan setelah itu diperlihatkanlah Wurong yang mendekat ke arah Shen Qian sembari berkata, jadwal normal Tuan Muda Haotian ada di sini. Saya benar-benar tidak tahu apa tentang yang lainnya. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun berkata, kau pikirkan baik-baik, adakah tempat di mana dia sering bepergian sendiri? Mendengarkan hal itu, Wurong pun kembali menjawab, benar, ada beberapa hari di setiap bulan di mana Tuan Muda Haotian akan mengemudi sendiri dan menghabiskan banyak bensin dan tidak pernah memberitahuku lokasinya. Tapi suatu ketika Tuan Muda Hao pulang sendiri tetapi tidak menghapus black boxnya. Saya lihat lokasinya itu adalah lahan di pinggiran kota yang sepi. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun bergumam, lahan di pinggiran kota yang sepi, aha, itu dia. Dan kini Shin pun beralih ke malam harinya. Diperlihatkanlah Shen Qian yang sudah berada di tempat itu bersama dengan Wurong. Sembari itu Wurong berkata, lahan pabrik ini dibeli oleh Tuan Muda Haotian atas nama perusahaan, di mana lahan ini disiapkan untuk pengembangan nanti. Tapi setelah itu dia masih meninggalkannya sampai sekarang. Mendengarkan hal itu, di sini Shen Qian pun kembali berkata, malam ini bulannya sangat cerah, udara di pinggiran kota juga sangatlah segar. Ayo kita masuk ke dalam dan melihat. Dan setelah sampai di depan sebuah pintu yang sangat besar, lanjutlah Wurong berkata, seniman bela diri tingkat pelatihan tidak bisa menyembunyikan indera darah mereka dari deteksi saya. Tampaknya tidak ada seorang pun di daerah ini.
tapi pintu ini terlihat sangat aneh. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Wurong yang menghantam pintu besi itu dengan kemampuan darahnya. Tapi nampaknya pintu itu tidak bergores sedikit pun. Jadi di sini Wurong pun berkata, pintu masuknya tidak normal. Itu bisa menahan hantaman dari diriku tanpa bekas apapun padanya. Jika kita ingin masuk, maka aku takut kita harus menghancurkan seluruh pabrik ini. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun mulai berpikir, kalau Paman Wu tidak bisa membukanya, maka ini pasti mainan dari dunia lain yang diperoleh Shen Haotian dengan menggunakan sistem perdagangannya dengan surga. Dan setelah memikirkan hal itu, di sini Shen Qian pun berkata, kalian pulang saja ke rumah. Aku ingin sendiri. Mendengarkan perintah itu, di sini Wurong nampak khawatir dan berkata, Tuan, tapi... Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Shen Qian pun menyela dan berkata, aku baik-baik saja, lakukan saja seperti yang aku katakan. Dan lanjut dia pun bergumam, aku membawa grupnya Paman Wu untuk mengikutiku karena aku takut aku tidak bisa melawan Shen Haotian. Tapi sekarang tidak ada orang di tempat ini, maka aku hanya harus mengirim mereka kembali. Pasti tempat ini menyembunyikan barang-barang langka dan aneh. Semakin sedikit orang yang tahu, maka semakin baik. Dan sembari menaiki mobil, lanjutlah Wurong berkata kepada Shen Qian, Tuan, Anda benar-benar tidak membutuhkan kami di sini. Namun di sini Shen Qian menjawab, tidak perlu, tinggalkan saja mobil untukku. Kalian pulanglah, aku ingin memikirkan mengapa ada anak yang begitu jahat di keluargaku. Dan setelah kepergian dari kelompok Wurong, lanjutlah diperlihatkan Shen Qian yang berubah ke wujud aslinya sembari dia berusaha untuk membuka pintu yang berada di hadapannya itu. Tetapi setelah beberapa saat dia mencoba, nampaknya tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pintu itu. Namun tiba-tiba saja Shen Qian memikirkan sebuah ide yang cukup jenius. Dia langsung merubah bentuk wajahnya menjadi mirip dengan Haotian. Dan dengan itu dia pun melakukan scan wajah tepat di depan pintu gerbang itu. Dan nampaknya usaha yang dilakukan oleh Shen Qian ini berhasil untuk membuka pintu gerbang yang ada di hadapannya. Dan setelah dia memasuki ruangan itu, tiba-tiba saja matanya menjadi berbinar-binar. Dan dia pun berkata, begitu banyak barang berharga cukup untuk aku gunakan sebentar. Di masa damai ini, kenapa Shen Haotian menyiapkan senjata sebanyak ini ya? Ini semua barang berharga yang diperoleh oleh Shen Haotian dengan menggunakan sistem perdagangan dengan surga selama bertahun-tahun. Dia bahkan memiliki jimat yang hanya aku lihat di dalam novel. Barang bagus ini di sini. Aku tidak tahu apa efek dari obat dari dunia lain ini. Dan setelah mengecek semua barang-barang itu, tiba-tiba saja seseorang mendekat ke arah Shen Qian. Dan ternyata yang datang kepadanya itu adalah robot mekanis sebelumnya yang merubah penampilannya menjadi Shen Qian, yang sontak kali itu pun membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Dan setelah melihat robot mekanis itu, lanjutlah Shen Qian berkata, mainan ini terlihat sama persis denganku. Apa itu robot logam cair? Ini benar-benar asli. Dan lanjut diperlihatkan robot itu berkata, Master, saya kembali 1 jam lebih awal dari yang diperkirakan. Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun berkata, robot ini benar-benar membuatku takut. Aku hampir lupa bahwa aku sedang dalam wujud Shen Haotian. Dan sembari berbalik diperlihatkanlah robot itu berkata, hanya 34% baterai yang tersisa, izinkan saya untuk mengisi ulang daya. Dan di saat robot itu sedang mengisi energinya kembali, diperlihatkanlah Shen Qian yang mencoba mendekatinya dan mencermatinya lebih jauh sembari berkata, tidak disangka robot ini harus mengisi baterainya seperti mainan yang tidak mudah digunakan ya. Namun tiba-tiba saja robot itu berkata kepadanya, Master, apa perintahmu? Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun bergumam, apa yang harus aku perintahkan ya? Sepertinya pria ini sangat pintar. Aku ingat bahwa mastermu tidak terlalu sehat. Beritahu kepadaku apa yang baru saja dia perintahkan untuk kamu lakukan. Dan lalu kini Shin pun beralih ke 15 menit kemudian diperlihatkanlah Shen Qian sudah beralih ke wujud aslinya. Dan sembari itu dia memegangi gembok yang berubah menjadi robot mekanis sebelumnya dan berkata, untung saja kuncinya sangat besar. Jadi tidak mudah untuk Shen Haotian untuk membawanya tapi meninggalkannya di sini. Dan juga robot ini kecerdasan buatannya masih sangat cacat. Hanya dengan pengenalan wajah saja, aku dengan mudah bisa berpura-pura menjadi pemilik sebelumnya sehingga ia bisa menerimaku sebagai pemilik yang baru. Jadi aku bisa mengubah pemilik sebelumnya menjadi musuh benda ini. Hahaha, aku tidak percaya Shen Haotian diam-diam kembali ke kota Yanbei.
dan dia memerintahkan robot ini untuk kembali ke gudang ini untuk menunggu perintah selanjutnya. Jadi dia akan tiba dalam 30 menit ya. Sudah terlambat untuk meminta bala bantuan dari Paman Wu. Tapi kalau grup Paman Wu tahu tentang hal ini, maka banyak rahasia yang akan terkuak. Aku perlu memperhitungkannya dengan hati-hati. Nah, aku sendiri adalah pilihan yang terbaik untuk masalah ini. Selain itu, meskipun orang tua itu bukan ayah yang baik, tapi master ini akan membalaskan dendam untuknya. Dan 30 menit kemudian telah berlalu. Diperlihatkanlah Hao Tian yang sudah mendekat ke arah gudang di mana tempat Shen Qian telah menunggu. Dan sembari itu dia pun mengambil jimat teleportasinya dan berkata, ini sangat berguna. Tapi ada satu hal, kau tidak tahu tujuanmu selanjutnya. Waktu kau teleportasi, hal ini payah. Untungnya itu tidak menteleportasiku ke luar angkasa. Kalau tidak, maka aku tidak akan bisa kembali bahkan kalau aku melakukannya. Tapi sayangnya aku sudah menggunakan semuanya. Dan lanjut setelahnya diperlihatkanlah Hao Tian yang sudah membuka pintu dari gudang penyimpanannya itu dan memasuki ruangan sembari berkata, master transformasi sudah kembali ya. Bagus sekali, aku hanya perlu menggunakan barang-barangku. Lalu aku masih ada kesempatan untuk memutar meja. Memang benar bahwa kecerdasan buatan meskipun memiliki kemampuan tingkat pelatihan kelima, tapi sebenarnya agak bego. Bahkan tidak tahu bagaimana caranya kembali ke tahap normal. Dan sembari terus berjalan, Hao Tian pun memerintahkan kepada robot mekanisnya untuk kembali ke wujud aslinya. Tapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Hao Tian tersadar dan berkata, sebentar, kalau aku belum kembali untuk membuka pintu, lalu bagaimana robot ini bisa masuk dan mengisi daya? Namun tiba-tiba saja robot mekanis itu bergerak dan langsung melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Hao Tian. Tetapi untungnya di sini Hao Tian masih sempat merespon. Dia menggunakan sebuah barrier untuk menahan serangan itu. Tetapi nampaknya serangan itu terlalu kuat untuk ditahan begitu saja. Jadi dia terdorong beberapa langkah ke belakang sembari berkata, sialan, apa kau gila? Namun nampaknya di sini Shen Qian sudah mengambil alih kepemilikan dari robot mekanis itu. Sembari itu diperlihatkanlah robot berkata, target terkunci, mengaktifkan rudal pelacak. Dan tanpa ragu-ragu dia pun melepaskan serangan bertubi-tubi tepat menuju ke arah Hao Tian. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar di dalam ruangan itu. Dan saking kuatnya ledakan serangan itu diperlihatkanlah tubuh Hao Tian terhempas keluar dari dalam ruangan. Tapi seperti yang di sini, robot mekanis yang dimiliki oleh Shen Qian tidak ingin berhenti begitu saja. Dia kembali melayangkan serangan tepat menuju ke arah Hao Tian. Tetapi lagi-lagi di sini Hao Tian masih memiliki banyak kartu tersembunyi di lengan kanannya, karena dia masih berusaha untuk menahan serangan itu dengan sebuah barrier yang mengelilingi tubuhnya. Tetapi sepertinya barrier yang digunakan oleh Hao Tian untuk bertahan sebelumnya kini telah hancur, dan dia pun dengan wajah panik berkata, sialan, satu item pertahanan di tubuhku sudah rusak. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkan robot mekanis itu kembali menerjang tepat menuju ke arah Hao Tian. Tetapi sepertinya Hao Tian tidak tinggal diam saja, dia langsung mengambil sebuah jimat dari dalam lengan bajunya. Dan setelah beberapa saat telah berlalu diperlihatkanlah robot mekanis yang dikendalikan oleh Shen Qian sebelumnya telah kehabisan energi, jadi dia tidak mampu bertarung lagi. Tetapi nampaknya hal itu juga membuat banyak sekali mantra yang dimiliki oleh Hao Tian ini terbuang percuma. Sembari itu dia berkata, kenapa robot ini menyerang pemiliknya tiba-tiba? Kali ini aku perlu menemukan penipu itu untuk menanyakan masalah ini. Sialan, aku menggunakan semua barang berharga di tubuhku untuk melawannya. Tapi ada sesuatu yang tidak benar, pasti ada seseorang yang menggunakan trik kotor. Dan tiba-tiba saja dari sampingnya diperlihatkanlah seseorang yang muncul. Dan nampaknya itu adalah Shen Qian yang sudah menggunakan banyak sekali item yang dibeli Hao Tian selama ini. Dan yang pertama adalah sepatu yang mampu meningkatkan agility trait, dan kedua adalah jubah yang mampu mengendalikan gravity clock, dan yang ketiga adalah lightning magic staff yang mampu mengeluarkan listrik dalam sekejap dengan daya maksimum. Dan dengan wajah yang sangat percaya diri, Shen Qian pun berkata, meskipun kau berhasil mengalahkan robot mekanis itu, tapi setidaknya robot itu telah berhasil menghancurkan semua sistem pertahananmu. Sekarang mari kita bertanding dengan adil. Melihat kehadiran dari Shen Qian, Hao Tian nampak sangat kesal sembari berkata, Shen Qian,
Dan lalu kini diperlihatkan Shen Qian yang sudah melayang di atas udara. Sembari itu dia menyiapkan sebuah serangan petir yang dikeluarkan dari dalam tongkatnya. Dan tanpa aba-aba lagi dia melayangkan serangan itu tepat menuju ke arah Hao Tian. Tetapi dengan gesitnya di sini Hao Tian masih mampu menghindari beberapa serangan yang dilancarkan oleh Shen Qian sebelumnya. Tetapi nampaknya di sini Shen Qian tidak berniat untuk menghentikan serangan demi serangan itu, dan dia kembali menyiapkan sebuah serangan petir sembari berkata, "Sekarang aku hanya mau pertandingan kematian denganmu." Dan boom, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di dalam ruangan itu, diakibatkan oleh serangan petir yang dilancarkan oleh Shen Qian sebelumnya. Tetapi di saat kepulan debu kini telah mulai menghilang, diperlihatkanlah Hao Tian yang nampak masih selamat di saat dia menerima serangan bertubi-tubi itu sembari dia berkata, "Kenapa kau berhenti? Apa kau kehabisan energi sekarang? Jangan lupa ini adalah barangku, tidak ada yang lebih memahaminya selain diriku sendiri. Dan sekarang adalah giliranku." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Hao Tian yang menerjang tepat menuju ke arah Shen Qian. Namun nampaknya di sini Hao Tian sudah menyiapkan sebuah serangan yang sangat kuat yang ditandai dengan aura harimau yang dikeluarkan dari sekujur tubuhnya sembari berkata, "Tinju harimau." Tetapi nampaknya serangan itu tidak berarti apa-apa di hadapan dari Shen Qian. Dia yang memiliki tingkat kultivasi satu tahap di atas Hao Tian dapat dengan mudah menghajarnya dengan satu pukulan, sehingga hal itu pun membuat gigi dari Hao Tian ini terlepas. Dan setelah melayangkan pukulan itu, lanjutlah Shen Qian berkata, "Memang enak memojokkanmu daripada bermain denganmu seperti ini." Namun nampaknya di sini Hao Tian tidak ingin menyerah begitu saja. Dia kembali menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu tinju harimau. Harimau turun dari gunung dan serangan itu dilancarkan tepat menuju ke arah Shen Qian. Tetapi lagi-lagi serangan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Shen Qian, karena dia mampu membalikkan keadaan dengan satu kali pukulan. Shen Qian mampu menumbangkan tubuh Hao Tian yang mencoba menerjang ke arahnya. Dan dengan wajah yang sangat marah, lanjutlah Shen Qian mencekik leher dari Hao Tian dan berkata, "Shen Hao Tian, beritahu aku, pada awalnya kau berkeliaran di jalan, apa aku membulimu? Lalu aku bahkan memberimu 200.000 yuan untuk hidupmu kan? Setelah itu kau jadi orang kaya waktu aku berkeliaran di jalan seperti pengemis. Bagaimana kau memperlakukanku? Kau mengirim orang untuk menghinaku dari waktu ke waktu. Pukulan ini untuk memberitahumu bahwa kau tidak tahu bagaimana berterima kasih. Baik atau buruk, aku masih saudara tirimu, tapi kau selalu mau memojokkanku sampai mati. Pukulan ini untuk memberitahumu bahwa kau tidak tahu bagaimana cara menghormati kakakmu." Dan nampaknya serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Shen Qian sebelumnya menghancurkan dinding tembok dari gudang itu dan menghempaskan tubuh dari Hao Tian jauh ke belakang. Dan sembari mendekat, Shen Qian kembali berkata, "Tapi kau menggunakan sumber daya itu untuk membuka perusahaan pinjaman yang merugikan banyak orang, padahal kau sudah diberikan modal banyak oleh sang ayah." Namun di sini Hao Tian berkata, "Jangan berlagak jadi begitu mulia. Apa kau pikir kamu sudah menang?" Namun lagi-lagi diperlihatkan Shen Qian mampu menghajar wajah Hao Tian dengan sangat mudah. Dan sembari itu lanjut dia berkata, "Tinju ini karena kau tidak tahu batasanmu. Pak tua itu memanggilku kembali hanya mau mengajakku keluar untuk memperingatkanmu bahwa kalau kau mau menjadi pewaris keluarga Shen, kau harus tahu batasmu. Kau boleh menyukai uang, tapi jangan serakah karena itu. Dan pukulan ini karena kau tidak tahu tentang pertobatan." Dan di saat tubuh Hao Tian kini mendarat di tanah, nampaknya Shen Qian tidak ingin berbelas kasih kepadanya. Jadi dia kembali melayangkan sebuah serangan yang sangat kuat, tepat didaratkan di wajah dari Hao Tian ini. Dan nampaknya serangan itu mengakhiri cerita Hao Tian pada manhwa kali ini. Dan lanjut diperlihatkan Shen Qian yang berkata, "Pak tua, aku membuatnya membayar apa yang sudah dia lakukan kepadamu." Namun di saat Hao Tian sudah dikalahkan, tiba-tiba saja tubuhnya kini mulai bercahaya. Yang sontak kali itu pun membuat Shen Qian menjadi sangat terkejut dan berkata, "Anjir." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah sebuah cermin keluar dari dalam tubuh Hao Tian. Melihat hal itu, Shen Qian pun mengambilnya dan bertanya-tanya, "Cermin? Apa ini? Mungkinkah sistem perdagangan dengan surga? Kenapa kau mulai bergetar? Apa kau mau lari ya? Sistem, ada apa dengan benda ini?"
Dan tiba-tiba saja sebuah jendela notif muncul di hadapan dari Shen Qian. Jawab memeriksa emosi musuh. Musuh ketakutan. Mendengarkan hal itu, di sini Shen Qian pun berkata, "Kenapa harus takut sama pria tampan sepertiku ya?" Dan lanjut sistem menjelaskan, "Sistemku bersimbiosis denganmu. Karena dia menghadap kepadamu, dia juga menghadap kepada diriku." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun kembali mengatakan, "Maksudmu ia takut kepadamu?" Dan di sini sistem pun membenarkan pertanyaan itu dan kembali Shen Qian melanjutkan, "Itu bagus. Tampaknya meskipun kau adalah item yang dibuat oleh asal dunia ini, setidaknya kau memiliki level yang berbeda daripada yang lain." Mendengarkan hal itu, jendela sistem kembali muncul. "Sistemku diciptakan dari asal mula dunia, mengacu pada prinsip konseptual dari sistem dunia lain, lahir di dalam tubuh master, bukan hanya diciptakan." Mendengarkan hal itu, Shen Qian pun mengatakan, Oke, aku paham. Asal mula dunia adalah ibumu dan aku adalah ayahmu. Kau adalah sistem terbaik." Dan sembari menggoncang-goncangkan cermin itu, lanjutlah Shen Qian berkata, "Biar ku tanya, cermin perunggu ini adalah sistem perdagangan dengan surga kan? Waktu aku tanya sebelumnya, kau bilang kau belum menyentuhnya, jadi kau tidak tahu. Jadi ini dianggap kontak sekarang bukan?" Dan di sini sistem yang dimiliki oleh Shen Qian kembali menjawab, "Tidak sepenuhnya benar. Cermin perunggu ini merupakan subsistem dari sistem perdagangan dengan surga dengan dunia lain. Dan cermin ini hanya memiliki sebagian fungsi sistem yang lengkap." Mendengarkan hal itu, di sini Shen Qian pun berkata, "Subsistem adalah sistem beta. Singkatnya, tidak sebagus sistem komplit. Apa yang harus aku lakukan untuk menggunakan subsistem ini?" Dan di sini sistem pun kembali menjawab, "Master perlu meneteskan darah master kepadanya agar ia mengenali masternya." Mendengarkan hal itu sontak membuat Shen Qian menjadi bersemangat dan berkata, "Jadi bukankah aku punya dua sistem, jadi aku bisa menggunakan keduanya untuk greeting sekarang? Keren sekali." Dan kembali jendela sistem muncul di hadapan Shen Qian. "Setelah master menandatangani perjanjian denganku, tidak mungkin lagi untuk mendapatkan komitmen dengan sistem lain. Sistemku memiliki fungsi pengumpulan sampah. Cermin perunggu ini dianggap sampah yang bisa dikumpulkan dan karena saya yang mengumpulkannya, master bisa menerima banyak cryptocurrency." Mendengarkan hal itu sontak membuat Shen Qian menjadi sangat bersemangat, tetapi tiba-tiba saja cermin itu kembali bergetar dan di sini Shen Qian pun berkata, "Sial, kenapa kau terlihat sangat pengecut? Kalau kamu tidak bisa menggunakan sistem lain." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja jendela sistem kembali muncul. "Master bisa membatalkan komitmen terhadap sistemku. Selain bahwa sistemku lahir dari jiwa master, jika ingin membatalkannya mungkin bisa mempengaruhi jiwa master." Mendengarkan hal itu sontak membuat Shen Qian menjadi melunak dan berkata, "Hei, Richard kecil ya, mulai sekarang aku akan memanggilmu Richard kecil. Kedengarannya kita adalah anggota keluarga. Anggap saja seseorang telah memberiku satu sistem perdagangan dengan surga yang asli." Dan setelah memikirkan semua hal itu, di sini Shen Qian pun menanyakan kepada sistemnya berapa uang yang akan ia dapatkan setelah menukarkan cermin itu. Dan di sini sistem kembali menjawab, "Master ingin saya mengumpulkan cermin perunggu ini. Setelah mengumpulkannya, Master akan mendapatkan 30 juta cryptocurrency." Mendengarkan kata 30 juta, sontak hal itu pun membuat Shen Qian menjadi berubah pikiran dan dia berpikir untuk mengumpulkan semua benda itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Shen Qian yang kembali ke wujud kepala keluarga Shen dan kembali ke kediaman. Sembari itu dia disambut oleh pelayan dan berkata, "Selamat datang kembali tuan." Dan sembari membungkukkan badan, Wurong pun berkata kepada tuannya, "Anda belum minum pil pagi ini dan siang hari. Anda harus meminum obat meskipun Anda sedang bersedih sekarang untuk manfaat kesehatan Anda." Namun sepertinya Shen Qian tidak mempedulikan semua hal itu. Dia pun lanjut masuk ke kamar dari Tuan Shen. Dan lalu setelah itu kini Shin pun melompat ke 1 bulan kemudian. Berkat kemampuan transformasi robot itu, Tuan Shen meninggal karena penyakit jantung 1 bulan yang lalu. Dan Shen Qian telah disembunyikan oleh Shen Ruchong di suatu tempat. Dan sekarang dia sudah kembali 2 minggu sebelum Tuan Shen meninggal dan muncul di hadapan semua orang. Menurut wasiatnya, Shen Qian mewarisi perusahaan keluarga Shen. Semua orang menguburkannya dan penggantinya yang mati untuknya. Hanya saja kecuali Shen Ruchong yang meninggal, maka tidak ada yang tahu siapa nama orang yang mati untuknya. Dan sembari di pemakaman, lanjutlah Shen Qian bergumam,
Pak Tua, aku tidak menyimpan emosi apapun kepadamu. Beberapa hari yang lalu melihatmu di gudang anggur, aku hanya merasa sedikit frustasi. Rasa sakit tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kenapa aku tidak bisa berhenti menangis sekarang? Aku mengerti sekarang hubungan antara ayah dan anak-anaknya tidak bisa diputuskan dengan mudah. Bahkan jika ayah mengusirku dari rumah, meskipun aku belum pernah memanggilmu sebagai ayah sebelumnya, aku tetap garis keturunanmu, darahmu mengalir di nadiku. Aku sudah membalas dendam untukmu, semuanya sudah selesai sekarang. Dan setelah hujan berhenti, diperlihatkanlah Senkian yang berkata, "Pamanmu, semuanya pergilah duluan, tinggalkan aku sendiri di sini bersama ayahku." Dan nampaknya Senkian berada di tempat itu sampai matahari telah terbenam. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah robot mekanis yang ia rebut sebelumnya dari Hautian sudah keluar dari dalam kuburan itu, sembari dia berkata kepadanya, "Akhirnya kau keluar, ayo kita pergi." Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.